Aji, Ya. nggak ada orang Mhm. yang pernah tahu Iya. lebih banyak kalau dulu kamu pernah mencoba dan menjadi seorang profesional magician. Iya. Boleh diceritakan? Jadi waktu itu kan awal mulanya SMP SMA itu saya lihat counter sulap di mall, Mas. Ya. Di mana Jogja. nih? Di Di Jogja. Jogja. Ya? Waktu itu SMP SMA saya tinggal di Solo, lalu pada waktu weekend gitu ke Jogja, di suatu mall ada counter sulap dan saya tertarik sekali, interest sekali. Saya juga penasaran waktu itu kenapa ya kok saya punya interest yang begitu besar terhadap sulap gitu. Tapi ternyata long story short, waktu saya kecil ibu saya itu penggemar berat David Copperfield. Jadi sambil nyuapin makan Nonton. saya, ya kan, ibu saya kan single mom ya. Dan waktu menghibur saya, waktu sendirian gitu, saya diajak nonton David Copperfield gitu. Jadi masuk ke dalam alam bawah sadarmu secara tidak. Iya. Dan ingin menunjukkan ternyata mama saya bilang ingin menunjukkan bahwa hidup ini ya seperti sulap, maksudnya kita bisa bikin sebuah keajaiban di hidup ini gitu. Nah itu nempel. Makanya waktu SMA saya interest sekali belajar sulap. Nah kebablasan, Mas, karena waktu saya kuliah di semester akhir saya kuliah itu saya kepengen nyari tambahan cuan lah istilahnya kalau zaman sekarang ya, tambahan uang saku gitu. Ya saya terus jualan alat sulap dulu waktu itu. Jualan alat sulap? Iya. Padahal kamu belajar ilmu psikologi. Nah, sulap dan psikologi itu ternyata erat sekali ternyata. Tentu, Pak. Iya, dan kan? juga komunikasi, Pak. Iya, nah itu itu kenapa ada keselarasan dengan public speaking itu karena sulap, psikologi dan public speaking itu memang menjadi hal dasar ya di dalam berkarir apapun gitu. Maksudnya waktu itu saya berkarir dalam menjadi pesulap gitu. Saya jual alat sulap, bahkan ini juga mungkin masih banyak orang yang nggak tahu, Mas. Jadi saya pernah jaga counter sulap di sebuah toko buku besar di Jogja, di Indonesia. Oke, saya tahu. Iya. Dan salah depannya satunya huruf mati kan? Iya. Belakangnya huruf hidup. Iya, benar sekali. Nah, kan ada di Jogja juga. Terus saya jaga itu counternya. Berapa lama? Mungkin 2 tahunan, 3 tahunan saya dapat tambahan uang saku dari jaga. Hampir tiap hari saya jaga counter alat sulap. Seneng dong. Senang. Di saat itu senang sekali kan, karena salah satu impian yang menjadi kenyataan dapat uang saku, terus sesuatu yang tepat buat sekali. Kamu penasaran kan. Iya. Dan di situ juga saya belajar tentang komunikasi kan, ngobrol, ketemu orang yang nggak kenal, menyapa seperti apa. Saya bertemu dengan orang yang mungkin saya kayak kan saya nggak kenal ya, gimana harus masuk untuk kenalannya gitu. Di situ saya belajar banyak sih. Dan setelah itu terus saya jadi ini nggak cuma jaga counter alat sulap, jadilah mencoba karir di pesulap. Terus jadi professional magician. Iya, professional magician. Wow. Event-event kayak ulang tahun anak-anak 17 tahun gitu atau anak-anak kecil ya, saya duet dengan clown gitu gitu ya itu banyak orang yang nggak tahu bahwa kocak dulu banget. Saya kocak loh itu. Sekarang ketika saya mikirin masa lalu saya gitu, Mas, ya random banget ya hidup saya gitu. Gue ngebayangin lo gitu sama clown sama anak kecil ya. Iya. dengan apa penuh kejutan saya ngeluarin kertas dari mulut saya yang nggak habis-habis gitu. Ada kostum nggak yang kamu pakai waktu itu? Waktu itu kan saya perlu membentuk karakter ya. Karakter saya waktu itu adalah street magician. Jadi maksudnya kostum saya nggak harus sesuatu yang sulap banget gitu, nggak harus jas gitu, nggak. Karena waktu itu kalau di zaman tahun segitu ada David Blaine, ada pesulap luar kan, cukup terkenal yang street magician. Iya, gayanya kan casual ya. Casual. Jadi kamu seperti itu. Iya, jadi nggak terus dan sebagai pesulap yang harus pakai jas gitu. Yang nggak pesulap banget gitu. Apa yang dikatakan ibumu setelah ibumu tahu anaknya menjadi seorang professional magician? Mungkin seperti ibu-ibu pada umumnya ya, maksudnya jadi ragu gitu ya. Emang bisa kamu hidup dari sulap gitu. Karena sebelum jadi sulap saya musisi, saya ngeband juga. Oh gitu. Iya. Wow, kamu multi talenta.
meskipun nggak bertalenta banget sih Mas. Main Iya. main alat musik atau bernyanyi? Pegang kabel Mas. Enggak. Terus Pegang setrum. kebakar, sembuh lagi karena punya magic. Saya gitar dulu. Oh, main gitar. Waktu saya ngeband, ibu saya komennya, emang bisa kamu hidup menafkahi istrimu, menafkahi anakmu kelak dengan gitar gitu. Demikian juga waktu sulap, komen ibu saya komentarnya, emang bisa ya kamu nanti menafkahi hidup lewat kartu gitu, karena kan Iya. kemana-mana dulu saya bawa kartu remi itu. Tapi masih baik ya ibumu ngomongnya gitu. Emang bisa masih bertanya, Iya, tidak iya. memerintah kan? Benar. Sebatas saya mengenal ibu saya ya, ibu saya adalah orang yang terbuka gitu, maksudnya berpikiran terbuka, open mind. Sehingga kalau sama saya cenderung ngajak ngobrol gitu, nggak terus langsung memerintah gitu. Iya. Bahkan saya diberi ruang ketika ibu saya melakukan kesalahan, ya tolong bilang ke mama gitu. Oh, Ya jadi wow. saya terbuka itu. Kalau sampai akhirnya memutuskan untuk berhenti menjadi professional magician, Iya. itu triggernya apa? Ya itu tahun mungkin menjelang 2010 ya. Saya jatuh sakit karena ternyata memang berat ya berkarir gitu. Setelah lulus di dunia kerja itu tidak seindah bayangan saya. Ditambah waktu saya sekolah Mas, SD, SMP, SMA, bahkan TK dan kuliah pun saya diberi keselarasan dan kesempatan untuk berprestasi. Wow. Karena saya memang dididik oleh mama saya sebagai single mom, kamu harus bisa membuktikan dirimu meskipun kamu anak broken home, kamu mesti berprestasi. Sehingga saya cukup sering langganan ranking 1 Wow. waktu saya sekolah. Kuliah pun saya cum laude gitu. Wow. Ya. Tapi Wow. pandangan umum akan melihat bahwa itu sebuah hal yang Yes. wow. Tapi tentu. ketika saya belajar tentang kesehatan mental, ternyata kondisi seperti itu menjebak saya ya. Sebatas pengalaman saya, kayak ketika saya lulus kuliah, saya melihat bahwa kenyataan hidup ini bisa saya kendalikan, layaknya saya bisa berprestasi seperti itu. Dan ternyata hidup nggak semudah itu. Iya, Ya, kenyataan hidup betul. ada kalanya, bahkan cukup sering kan kita kayak kok nggak sesuai keinginanku ya, Iya. kok nggak sesuai ekspektasiku ya. Sehingga waktu itu saya drop banget sih, maksudnya kecewa gitu, terkait dengan financial, keuangan, terkait dengan relasi, terkait dengan pertemanan. Mungkin istilah zaman sekarang ya quarter life crisis. Dulu saya mengalami itu. Pada saat itu kan kamu udah pacaran sama Indri ya, akhirnya kamu nikahi kan? Iya. Terus Waktu terganggu itu nggak hubungan percintaan kala remaja itu, kala di bangku kuliah itu? ya, tentu terganggu. Apalagi itu kan udah usia pacaran udah lebih dari 5 tahun ya. Kan total kan pacaran saya 10 tahun, lalu menikah. Jadi usia pacaran lebih dari 5 tahun tentu ada rasa yang enggak seindah di awal pacaran. Udah melewati, kalau di pernikahan ada honeymoon phase ya, udah honeymoon habis period, ya. Sehingga ya waktu itu cukup menantang juga sih di relasi gitu. Apa yang membuat seorang Indri bertahan dengan kamu sementara kamu memiliki banyak masalah hidup? Iya. Saya juga sampai sekarang nggak tahu kenapa kok dia masih mau sama saya. Bahkan sampai sekarang saya juga masih bercandanya gini, buat teman-teman ya, siapapun jangan tepuk tangan di dekat Indri. Karena kalau tepuk tangan dia nyadar, ya kan, jadi sadar, keluar dari alam bawah sadarnya, terus ngeliat saya, loh ternyata kok Haji nggak seindah yang Iya. Jadi kalau gitu jangan biarkan istri kamu menonton obrolan kita. Iya. Hari Jadi ini. jangan Sampai kapanpun. jangan dikasih tahu linknya juga ya. Oh iya pasti. Nah, ternyata kan Indri juga mempunyai telinga dan mempunyai mata untuk mencari dan jari untuk mencari. Jadi kayak apa yang kamu alamin sampai akhirnya kamu jatuh sakit, itu yang membuat kamu untuk sadar bahwa ini nggak bisa jadi pegangan hidup gitu ya, si professional magician.
Waktu itu saya nggak tahu pasti ya. Ya labil sih. Waktu dulu saya masih bimbang gitu. Tapi ketika saya jatuh sakit itu, mau nggak mau, suka nggak suka, saya mesti rest, istirahat. Berapa lama? Saya hampir setahun itu di Bali, Mas. Waduh. Iya. Maksudnya di Bali istirahat. Itu menenangkan jiwa. Iya, dan meditasi saya beneran. Saya mau ubud. Iya, saya melihat kondisi itu kayak seni mengundurkan diri. Seni mengundurkan diri. Ya, mengundurkan diri dari kehidupan ya, dari ambisi saya untuk berkarir, ambisi saya untuk memenuhi ekspektasi banyak orang, ya ibu, orang tua, mengundurkan diri dari ambisi saya untuk berteman dengan banyak orang gitu. Dan disitulah titik balik ya, atau turning point saya kayak, oke, saya kelihatannya perlu ngelihat kembali ilmu-ilmu yang saya pelajari waktu kuliah. Sebentar, umur berapa waktu itu yang kamu mengalami mental health issue bisa dibilang ya, sehingga kamu kemudian 1 tahun, lama loh 1 tahun di Ubud. Iya. Itu tahun 2008, 2009 ya. Di umur saya berapa ya? Saya lupa sendiri. Oh, mungkin, saya nggak boleh manggil Indri ya. Tadi pengen sekali manggil. Mungkin 25-an mungkin ya. Ya memang usia-usia quarter life crisis. Iya. Sebentar Mas, ini ada yang ikut. Oke, sudah. Udah, nggak apa-apa. Ada. Oke. Ayo lanjut Mas obrolan. Terus selama 1 tahun itu kemudian kamu tersadarkan bahwa kamu harus reset kembali hidupmu, merancang hidupmu. Iya. Begitukah? Iya. Sampai sekarang juga belum sadar sih. Tapi gitu. waktu itu kayak saya jadi merenungkan hidup ini lebih mendalam gitu. Apakah hidup ini hanya persoalan harus memuaskan keinginan saya atau enggak? Gitu. Apakah sesempit itu gitu hidup ini gitu? Itu salah satu permenungan saya waktu itu. Dan momen itu adalah momen di mana saya benar-benar belajar untuk menengok ke dalam diri saya gitu. Karena sebelumnya saya sibuk untuk hanya ngelihat keluar, hanya memperhatikan segala sesuatu yang di luar diri saya. Apa yang kamu dapetin selama 1 tahun itu? Pembelajaran hidup seperti apa setelah kamu mundur dari hiruk pikuk eksternal noise yang banyak banget gitu ya? Ya, setahun tuh lama banget loh, gila sih. Iya. Saya belajar bermeditasi ya, belajar berlatih mindfulness, kesadaran diri untuk lebih be present. Ya, here and now. Ya. Dan saya mempelajari juga tentang kesadaran, maksudnya pikiran itu berbeda dengan kesadaran, bahwa mind itu ada fungsi untuk think, ada fungsi untuk aware. Sebelum momen itu, sebelum titik itu, saya seringkali hanyut terseret atau attach terhadap pikiran saya, thought saya, di mana thought, pikiran kan selalu senantiasa memunculkan memori, ingatan, dan memunculkan bayangan imajinasi, di mana memori perihal masa lalu dan imajinasi perihal masa depan. Sehingga cukup sering ketika tubuh di sini, tapi kita sudah wandering ke masa lalu atau ke masa depan. Saya rasa itu barangkali salah satu hal yang menyelamatkan hidup saya. Pelajaran bahwa yang kita punya hanya present moment. Ji, separah apa sih your mental condition at that time? Mau gila gitu?
Sampai ke situ nggak sih? Sampai ke fisik saya, Mas. Jadi di suatu pagi, itu masih di Jogja ya, ini di Jogja, belum istirahat gitu. Saya sibuk sekali, saya berambisi sekali, saya bisa beberapa hari nggak tidur, hanya ngurusin kerjaan, pokoknya harus kerja. Ya itu karena ada imbas, karena dulunya waktu sekolah saya dididik untuk number one, ya, be the best. Ya, pokoknya harus berusaha setengah mati untuk mendapatkan yang saya inginkan. Dan itu berdampak ke gaya bekerja saya, overwork, burnout, tapi saya nggak sadar. Tapi di suatu pagi, Mas, di pagi hari bangun, itu saya ingat sekali, masih di rumah kontrakan di Jogja sama Indri. Di suatu pagi masuk kamar mandi, hidung kiri saya mimisan. Saya pikir itu hanya mungkin penyebabnya cuaca panas, karena memang saya juga ada kecenderungan gitu. Dulunya terbiasa seperti itu, mimisan. Tapi ternyata diikuti dengan kepala kiri saya kesemutan. Jadi hidung kiri mimisan, kepala kiri juga kesemutan. Iya. Dan kayak stiff gitu, maksudnya kayak freeze gitu. Iya. Nah, itu kayak saya merasa, atau saya ini stroke ya gitu. Lalu sorenya, saya agak lupa sorenya atau seketika itu saya lalu ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Dokter meminta MRI. Ya, seketika itu diminta MRI, lalu MRI siangnya, malamnya saya ngasih lihat dokter itu hasil MRI-nya, dan dokter bilang, malam ini kamu opnam, besok operasi ya. Operasi apa, Dok? Tulang belakang. Oke. Saya waktu itu penasaran gimana kondisi saya, kenapa gitu kok diminta operasi. Dokter bilang HNP, hernia nucleus pulposus. Jadi hernia itu adalah nukleus ya. Nukleus itu ada kayak bantalan di antara ruas tulang belakang. Nukleusnya itu hernia. Hernia itu keluar dari posisi semestinya. Dan itu yang seringkali disebut dengan istilah syaraf kejepit. Iya. Menekan syaraf. Sakit sekali kan itu? Iya, itu sampai saya turun berat badan saya itu jauh banget sih, banyak sekali, saya kurus sekali waktu itu. Iya. Cuma waktu itu keesokan paginya, bahkan malam itu yang mestinya saya opnam, ini jangan ditiru ya teman-teman ya, maksudnya belum tentu oke juga. Tapi waktu itu saya keras kepala, saya tidak opnam. Lalu malam itu saya kayak melihat hidup saya gitu. Karena waktu itu saya nanya ke dokternya, kan saya nggak jatuh, Dok, gitu. Ini karena apa? Karena stres, karena terlalu sering duduk dengan posisi duduk yang tense gitu, tegang, sedentary lifestyle, kurang gerak. Tapi saya penasaran sekali dengan stres gitu, karena saya ini lulusan psikologi loh, UGM lagi, dengan gelar cum laude lagi. Benar, duh. Kan awkward banget, maksudnya sesuatu yang bukan awkward, hina. Iya, terima kasih atas koreksinya, Mas. Ya kan? Iya, itu kayak itu kata yang tepat. Itu iya. Mau saya tambahin lagi? Boleh, Mas. Jangan deh. Saya ruwet gitu di pikiran saya, kayak konflik batin kan gitu. Waduh, kenapa ya gitu. Nah, terus saya punya niat yang ada kesungguhan hati untuk saya mesti mengevaluasi hidup saya. Saya perlu menerapkan apa yang saya ketahui untuk hidup saya sendiri dulu. Ya. Dan pergilah kamu ke Ubud. Ya, itu kronologisnya gitu ya, alur waktunya seperti itu. Setelah di Ubud 1 tahun, kenapa harus 1 tahun ya, Ji? Kurang lebih sih, itu nggak ada tapi pastinya. Di sana terus, nggak bolak-balik Jakarta, Jogja, Ubud. You stay there for almost 1 year. Iya. Gitu ya. Beberapa bulan cukup lama di sana, tapi saya masih bolak-balik Jogja, Jakarta. Karena di Jakarta saya diundang untuk ngisi pelatihan. Oke. Ya,
pelatihan tentang entrepreneur, pelatihan untuk sesi corporate. Oke. Ya, ya. Terus sampai akhirnya this is it. Saya mau kembali ke keilmuan yang saya dapatkan di bangku kuliah. Iya. Dan kemudian kamu menjadi so-called practitioner di bidang mindfulness dan juga emotion. Iya. Mental. Iya, emotional healing ya, pemulihan Emotional batin. healing. Iya. Cuma saya lebih nyaman saya sebagai pembantu ya. Pembantu pemulihan batin. Jadi pemulihan batin. Jadi bukan guru, bukan seseorang yang yang bisa memulihkan, atau saya bukan healer. Iya. Saya hanya pembantu pemulihan batin. Karena awal perjalanan saya adalah bagaimana saya menerapkan apa yang saya pelajari untuk diri saya. Sampai sekarang pun saya masih seperti itu. Maksudnya saya tidak terus terlalu pede bahwa saya bisa memulihkan orang. Saya bukan healer. Saya hanya pembelajar aja. Saya senantiasa jadi murid. Terminologi ini kan berarti kamu yang buat sendiri dong, Ji? Terminologi terkait istilah ini, pembantu pemulihan batin. Kamu yang buat sendiri dong? Atau ada orang yang pernah buat itu? Setahu saya enggak kan? Iya, belum. Kamu yang buat sendiri. Iya. Saya mau nanya di luar itu ya. Iya. Belok dikit. Iya. Apakah kamu merasa menjadi orang yang ekstrovert, kemudian menjadi introvert, atau memang adalah seorang yang introvert? Atau kamu adalah seorang yang ambivert? Penasaran saya nih, asli. Iya. Banyak orang sempat bilang ke saya, ngelihat saya itu adalah orang ekstrovert. Karena ya ngobrol seperti ini, atau mungkin ketika di stage ngobrol. Tapi deep down saya mengenal diri saya, sebatas saya mengenal diri saya introvert. Oke. Jadi kamu bisa dibilang mungkin ambivert kali ya. Ketika ada di atas panggung, kamu bisa switch on, switch off. Gitu ya, Ji? Mungkin, tapi cenderung introvert sih saya. Bahkan sampai sekarang juga teman saya nggak banyak. Maksudnya untuk ketemu orang, misal ketemu orang-orang di mall gitu, baru nongkrong gitu, saya tidak bisa, bukan termasuk orang yang terus bisa asik ngobrol atau mungkin langsung kenalan gitu. Padahal kamu dulu mantan professional magician. Iya. Di mana dulu ada event table to table. Iya. Table to table, table to table magic. Jadi satu event saya mesti datang ke table satu, lalu pindah ke table yang lain. Dan nggak kenal itu semua. Iya, karena pas kita ngobrol ya, kok saya nangkap nih kayaknya aja ekstrovert deh. Kayaknya. Oke. Ji, jadi ya kalau saya tarik sebuah kesimpulan sementara. Iya. Kalau kamu nggak ngelewatin ini semua, akan berbeda dong ceritanya. Aji si pembantu pemulihan batin ini. Kalau kamu nggak ngelewatin berbagai macam kehidupan yang sangat naik turun, macam-macam, akan berbeda dong. Mungkin saya memahami hidup ini. Setiap orang sudah punya tracknya. Mungkin kalau saya tidak mengalami apa yang sudah saya alami, mungkin saya juga tetap akan bertemu di titik ini. Mungkin. Boleh diulangi maksudnya? Kalaupun saya tidak mengalami apa yang telah saya alami, mungkin saya juga akan di titik ini gitu. Define titik ini. Mungkin saya juga akan tetap menekuni dunia mindfulness, meditasi. Meskipun kejadiannya yang dulunya tidak berbeda. Tapi kan hidup ini memang misteri ya. Maksudnya kita tidak bisa menjangkau lewat pikiran kita bahwa kalau begini pasti akan berbeda, kalau begitu bakalan seperti ini. Hidup di luar pikiran kita, maksudnya di luar yang bisa kita pahami, mungkin punya polanya sendiri gitu hidup ini.
yang tidak bisa kita terjemahkan. Iya. Ya, Penuh dengan misteri, betul. Iya, maka kalau saya kita bisa terbantu tenang menjalani hidup ini ketika kita sadar bahwa kita tidak tahu hidup ini gimana. Jadi nyaman dengan ketidaktahuan. Karena ada orang yang berusaha tenang ya kalau bisa mengendalikan segala sesuatunya. Bener kan? Iya, tentu. Aku bisa tenang kalau aku bisa tahu, memastikan ini itu. Jadi seolah-olah hidupnya selalu dalam ketegangan sebenarnya. Ketenangan tapi dalam ketegangan. Kenapa? Karena ketegangan untuk memastikan banyak tali yang mesti dia kendalikan. Nah, perjalanan lebih mendalam lagi, sebatas yang saya alami, ternyata kita akan jauh lebih tenang kalau kita sadar life is unknowable. Hidup ini memang tidak bisa sepenuhnya kita ketahui. Menarik deh. Yeah. Nyaman dengan ketidaktahuan. Saya langsung membayangkan misalnya traveling ya. Yang paling gampang deh. Yeah. Hari itu datang di sebuah kota atau sebuah negara yang belum pernah kita kunjungi. Biasanya kan ada schedule kan. Mau ke sini, mau lihat ini gitu kan. Yeah. Tapi satu hari tuh bener-bener unplanned. Yeah. Ya udah, ngalir aja. Tapi kita nyaman gitu ya. Yeah. Nyaman dengan ketidaktahuan. Yeah. Kayak gitu kali ya, Ji. Yeah. Atau kamu punya analogi yang lain? Planless ya. Planless. Ya, saya terus belajar sampai sekarang untuk planless. Kalau unplanned, mungkin kan kita sebagai manusia kan kayak takut sekali untuk beneran tidak punya rencana sama sekali kan. Iya. Tapi kita manusia modern cenderung berlebihan berencana. Sehingga yang diperlukan barangkali mengurangi rencana. Planless. Kalau pemahamannya seperti traveling, iya benar. Ada keasikan tersendiri. Ya, ketika kita berada di satu kota dan tidak merencanakan mau ngapain gitu, ya udah ngalir aja gitu, flowing aja gitu. Kalau misalnya kota itu belum pernah kita kunjungi, tentu akan tendensi nyamannya lebih besar ya daripada kota itu udah kita kunjungi. Iya. Benar nggak sih? Iya. Misalnya gue mau ke Surabaya nih nanti minggu depan, gue udah bolak-balik ke Surabaya. Terus gue udah pikir dong gue mau rencana mau kemana-kemana. Tapi suatu saat memutuskan untuk planless. Terus gemes juga sebenarnya. Berbeda dengan situasi tiba-tiba belum pernah ke Surabaya. Iya. Makanya rutinitas atau kita pernah gitu, kita merasa pernah berada di suatu tempat itu kadang akan bikin kita jadi bosan, kadang bikin kita batin kita menjadi jenuh gitu. Padahal kan sebenarnya sekalipun kita pernah berada di satu tempat, every moment is a fresh moment, bukan? True. Yeah. Karena everything is different. Iya. Jadi kesadaran itulah yang memang sebenarnya perlu kita latih. Karena pikiran kan dua hal yang berbeda ya, kesadaran dan pikiran. Pikiran suka sekali dengan memori, merasa sudah tahu pola-pola yang akrab dengan si pikiran gitu. Padahal bagi kesadaran, setiap momen, sekalipun itu ruang yang sama, tempat yang sama, orang yang sama, lu lagi, istilahnya kan gitu. Apalagi kamu gak curhat kan tentang ini? Sedikit sih. Ya, 20 tahun soalnya. Iya. Tapi perlu ada kesadaran bahwa setiap momen, sekalipun itu orang yang sama, itu adalah orang yang baru. Saya baru mau nanya tentang bagaimana caranya mensiasati situasi yang sudah kita lakukan setiap saat, tidak rutinitas baru, gitu ya. Rutinitas, tetapi kita selalu bisa melihat dari perspektif yang berbeda, seperti kita tidak melakukan sesuatu di sebuah kota yang belum pernah kita jelajahi.
Creating pause moment. Creating pause moment. Karena dengan kita berhenti sejenak, kita akan sadar kok. Misal seperti di studio ini, Mas Erwin mungkin sudah berulang kali berada di studio ini. Tapi ketika kita berhenti sejenak, kita melihat sudut ruangannya, kita melihat going to details gitu. Ternyata momen yang baru, sesuatu yang baru. Dan itulah sebenarnya yang kita rindukan. Oleh karena itu, ketika kita traveling, kita merasa happy. Karena ada new moment, kita rasa itu sebuah momen yang baru, hal yang baru. Ketika kita berhadapan dengan momen yang baru, kesadaran bahwa setiap momen adalah momen yang baru, kita melihat gelas ini, kita melihat meja ini, sesuatu yang baru, maka ada moment of awe gitu, moment of kayak ada dimensi yang lebih mendalam dibandingkan ketika pikiran yang bekerja menerjemahkan sebuah momen. Karena kalau pikiran yang terus bekerja kayak aku udah tahu lah, tempat itu udah tahu lah, orang itu udah sering lah aku temuin lah, ini ruangan ini udah sering lah aku temuin. Pikiran akan terus seperti itu, menabrakkan dengan memori yang pernah dia terima, dia simpan. Sedangkan kesadaran membuat kita berada di dimensi yang selalu baru, dan itulah yang bikin batin kita sebenarnya lebih calming down. Apa pandangan kamu tentang hidup kalau gitu? Hidup adalah sesuatu yang tidak bisa saya ketahui. Saya tahu bahwa saya tidak tahu tentang hidup ini. Dan hidup punya polanya sendiri. Tidak begitu peduli dengan perasaan saya. Contoh, sekalipun saya membenci sekali perpisahan, sekalipun saya mungkin berpikir positif terus-menerus untuk tidak berpisah, hidup gak peduli akan hal itu. Kenyataan hidup akan menemukan saya dengan momen-momen yang saya tidak suka. And how we deal with that? Awalnya dengan sadar bahwa hidup seperti itu, keutuhan hidup. Tidak bisa positif terus, tidak bisa senang terus hidup ini. Jurus awalnya atau langkah dasar adalah sadari keutuhan hidup, dualitas hidup. Gak bisa senang terus, gak bisa gembira terus. Ada kalanya kita memang perlu menerima sedih itu, menerima momen-momen yang gak ngenakin itu. Betul. Dan mungkin langkah berikutnya adalah di setiap kegembiraan selalu diikuti kesedihan, vice versa, di setiap kesedihan diikuti berkah atau mungkin pelajaran. Yang sering kali kita pelajari adalah itu kekecewaan atau kesedihan atau perpisahan, kita lalu memberi makna positif. Maksudnya nggak apa-apa, habis itu kita akan terbitlah matahari. Tapi di sisi sebaliknya yang sering kali kita abai, termasuk saya sering kali abai juga, bahwa di setiap momen gembira itu kayak kesedihan sudah menunggu untuk datang gitu di kemudian hari, entah kapan gitu. Nah itu Ji yang bikin gue tadi begini. Oke, kalau gue lagi sedih, gue tahu sebentar lagi matahari akan terbit juga dengan berjalannya waktu. Tapi kalau kita lagi euforia, lagi happy, agak susah ya untuk berpikir bahwa besok akan ada sesuatu yang berbeda, dan itu bukan sebuah kata kesenangan. Kesadaran itu yang memang juga penting untuk dilatih supaya kegembiraannya menjadi tidak berlebihan. Apalagi di masa sekarang ya. Kalau kita kaitkan dengan masa sekarang, ini hal yang mungkin banyak orang tidak ngeh gitu, bahwa ada sesuatu hal yang berpotensi nggak sehat untuk mental kita.
ada sesuatu hal yang berpotensi bikin mental kita nggak sehat. Yaitu adalah sesuatu yang mudah kita lakukan dan bikin kita senang. Contoh sosial media. Iya, setuju. Ya. Karena the modern unhealthy things Iya, is cheap dopamine. itu cheap dopamine. Ya. Betul. Saya setuju itu. Itu kan sesuatu yang nyenengin. Iya. Tapi ternyata ketika kita terus-menerus seperti itu akan bikin kita nggak sehat mental kita. Setuju. Saya udah membiasakan bangun tidur, udah selama 1 jam tidak pegang smartphone. Ya. Ada morning routine yang saya lakukan, dan saya baru 2 hari ini ya, ini hari kedua. Saya bilang ke diri saya, ternyata lebih enak, pikiran lebih jernih, tahu mesti ngapain, lebih mindful, lebih aware, gitu. Iya. Iya. Makanya ini tadi korelasinya dengan ternyata sesuatu yang bikin senang itu belum tentu sehat. Iya. Sayangnya banyak orang beranggapan healing itu dengan senang-senang. Beranggapan bahwa ya healing gue adalah dengan cara senang-senang gitu. Entah itu dengan traveling, entah itu dengan makan enak, entah itu dengan shopping, entah itu dengan apapun itu. Mereka beranggapan bahwa itu adalah healing. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Jadi healing itu dengan tidak perlu pergi ke tempat lain, dengan diri sendiri dan present moment. Atau seperti apa? Saran saya kita perlu bedakan dulu antara healing dengan escaping. Ya. Karena banyak hal yang diartikan sebagai healing adalah escaping. Itu sebenarnya escaping. Nggak apa-apa juga sih kalau memang baru aja mengalami patah hati misal, terus lalu makan enak, maksudnya berusaha untuk melarikan diri dengan melakukan hal yang dirasa menyenangkan, ya nggak apa-apa juga, tapi sadari bahwa itu bukan healing. Karena healing itu sendiri sebenarnya adalah gimana kita berlatih menemui perasaan yang nggak nyaman yang muncul gara-gara kejadian itu kan. Contoh jadi healing itu sendiri adalah sebenarnya mengajak diri kita untuk menemui perasaan yang nggak nyaman di dalam diri kita, di mana perasaan nggak nyaman itu muncul gara-gara kejadian patah hati itu misal. Karena yang escaping tadi kan ketika habis patah hati, ketika habis patah hati lalu ada rasa nggak nyaman, sedih, kesepian, lalu kabur. Atau misal stres kerja, burnout, lalu larinya ke minum alkohol atau mungkin larinya ke makan enak. Itu bukan healing kan, itu escaping. Iya betul. Sehingga healing itu sebenarnya keberanian kita, kerendah hatian kita untuk menengok ke dalam, menemui perasaan sedih itu, perasaan kesepian itu, perasaan kecewa itu. Ada banyak pendekatan di dalam psikologi untuk menuntun kita untuk menengok, menemui perasaan itu. Salah satu pendekatannya dengan mindfulness. Atau kita ngomongin soal konseling misal, ngobrol sama profesional, psikolog misal. Tentu psikolog atau profesional nggak terus mengalihkan obrolan ke hal yang lain. Mungkin di awal-awal untuk building rapport mungkin perlu mengalihkan hal yang lain, tapi sering berjalan waktu, hanya persoalan waktu, psikolog atau profesional akan mengajak orang untuk ngomongin hal yang bikin gak nyaman itu. Iya, betul. Masalahnya, cukup banyak orang juga, generasi sekarang, manusia modern sekarang ini seperti saya, yang ketika dalam perjalanan healingnya, menemui rasa gak nyaman, lalu ngejudge, oh ini tekniknya, terapinya gak cocok buat aku. Padahal yang jadi masalah adalah anggapan bahwa healing itu selalu nyaman. Itu yang jadi sumber masalahnya kan itu. Padahal nggak, healing itu bukan sebuah kenyamanan ya. Kenyamanan. Escaping itu kenyamanan. Betul. Ji, kan kamu juga tadi bilang bahwa kadang-kadang kamu juga menemui tantangan ketika kamu sedang
sukacita, kamu terkadang juga kesulitan untuk melihat sebuah kesedihan. Ya. Gitu kan ya? Tadi Ya. kamu ngomong gitu ya? Benar. Dan ya namanya juga manusia gitu. Ya. Nggak ada yang sempurna juga gitu. Ya. Tapi apa yang dapat dilakukan oleh seorang manusia untuk bisa memiliki kesadaran penuh setiap saat dia menapakkan kaki dan menjalankan dan menggerakkan tubuhnya kemanapun ia berada. Apa yang bisa jadi sebuah narasi yang tepat ya? Ya. Untuk mempertajam kata sadar penuh atau Oke. fully aware, fully awake. Supaya seseorang bisa lebih sering sadarnya daripada mindlessnya, Iya. lebih mindfulnya dibandingkan mindlessnya, saya bayangannya seperti ini, barangkali bisa lebih mudah dipahami. Kalau misal saya di suatu hari, seandainya saya ketiban almarinya bebannya 20 kilo. Sebentar Pak, Ya, itu gimana? bahasa tahun 80-an almari. Almari ya. Kamu Apa bilang sekarang? kamu anak modern. Oh iya. Itu mengingatkan ayah saya almari. Karena saya generasi lawas ternyata. Ternyata Saya udah ubanan kamu juga dah. magician. Apa ya zaman sekarang apa? Lemari, gila. Lemari ya. Oh iya benar. Rak buku ya, rak buku aja, rak buku jatuh gitu ya 20 kilo. Kalau saya nggak pernah nge-gym, saya jadi terlalu berat gitu ngangkat itu, bahkan mungkin lecet karena kena rak buku itu gitu. Tapi beda persoalan kalau saya setiap hari sudah nge-gym, udah latihan angkat beban. Sewaktu-waktu ada momen itu ya, ada kejatuhan rak buku, saya bisa kuat mengangkatnya. Nah, dari gambaran itu kita gunakan bicara soal kesadaran, supaya kita bisa lebih terbiasa sadar penuh, luangkan waktu untuk berlatih sadar, menguatkan otot kesadaran. Sekalipun hidup kita baik-baik saja, sekalipun hidup kita nggak ada masalah, gunakan hidup yang kita rasa baik-baik saja ini untuk berlatih, terus-menerus berlatih. Karena hanya persoalan waktu, kita akan bertemu dengan kejadian, momen yang nggak ngenakin. Hard truth. Betul, setuju. Ya. Kamu gimana ngelatih itu, Ji? Tiap hari bangun tidur, ada kegiatan, workshop, wawancara, klien. Ya. Ada dua kategori latihan saya. Dan ini belum tentu cocok juga buat teman-teman yang lain, tapi ini yang cocok buat saya. Ada latihan yang saya kategorikan formal sama latihan informal. Latihan formal itu saya meluangkan waktu khusus, Mas. Setiap pagi dan setiap malam untuk duduk diam, pejamkan mata, bermeditasi, istilahnya seperti itu. 15 menit, 20 menit untuk doing nothing practice. Ada musik atau hening? Kalau saya nggak pakai Hening. musik. Iya. Kenapa? Karena dulu saya pakai musik dan akhirnya malah attach terhadap musik itu. Salah kali musiknya. Oh gitu ya. Iya. Phil Koplo. Oh, jadinya malah goyang saya. Joget nanti. Dulunya saya terus baru bisa tenang kalau ada musik itu. Nah, repot Mas kalau nanti pada saat tergesa-gesa, terburu-buru pada waktu di sesi saya perlu tenang, harus nyari musiknya kan. Nah, kembali ke latihan formal, itu latihan formal memang latihan khusus, meluangkan waktu khusus 15 menit 20 menit untuk berlatih. Itu fokusnya nafas aja kan? Nafas saja That's it. untuk awal ya. Latihan dasar adalah mindful breathing practice. Sadari nafas. Tarik nafas, sadari inhale. Hembuskan nafas, sadari exhale. Tapi ketika wandering, mengembara pikirannya, pikiranku mengembara, ajak kembali ke nafas lagi. Itu mindful breathing practice seperti itu. Maaf dipotong. Saya pernah melakukan itu. Iya. Ada musik
tapi musiknya alat pukul, saya lupa. Oke. Terus tutup mata. Ya. Tiba-tiba ada warna-warna. Kamu tadi melakukan ritual meditasi Iya. pagi dan malam, Iya. 15 sampai 20 menit. Iya. Tutup mata juga dong. Tutup mata. Terus kalau tadi ya mengembara, Iya. kita balikin lagi ke nafas. Nafas. Iya. Tapi ada warna-warna nggak? Iya, begitulah ulah pikiran. Oh, Pikiran akan berimajinasi, memunculkan hal-hal yang mungkin di luar bayangan kita. Tiba-tiba muncul gambaran ini ya. Atau mungkin ada juga yang kok tiba-tiba muncul muka mantan ya. Bisa seperti itu kan. Jadi kan banyak sekali. siapa mantannya sebelum Indri? Next, skip pertanyaannya. Indri tuh emang nggak boleh nonton, Iya, walaupun dia punya mata dan telinga benar. dan jari. Meskipun udah tahu sih sebenarnya mantan saya siapa aja. Karena udah 20 tahun itu bersama. Okay. Nah, kalau ketika muncul warna gitu atau muncul sensasi apapun, kan ini latihan kesadaran, bukan latihan mengartikan. Ini masih banyak juga orang yang kepengin tahu ini artinya apa ya. Iya. Mas, kalau waktu latihan muncul warna hijau terus, apakah habis ini aku bakal dapat uang? Nah, kan biasanya kan gitu kan, ada pemahaman Kamu gitu ketiban ya. pohon Wah, hijau, hijau gila, iya, gitu. makanya. Jangan GR loh. Iya. Atau apa? Kok aku bisa berpikir jauh? Apakah aku bisa membaca pikiran dan sebagainya? Saya seringkali mengingatkan, saran saya ini bukan latihan mengartikan, ini latihan kesadaran. Yang kepingin mengartikan itu adalah pikiran. Pikiran kan kepingin selalu mencari tahu, mencari tahu maknanya apa. Maju mundur. Ya. Nah, latihan kesadaran ya kita berlatih untuk istirahat dari mencari tahu. Sadari saja. Oh ya, muncul warna-warna. Oh ya, muncul pemandangan. Gitu. Kembali lagi ke nafas. Itu latihan awal mindful breathing practice. Kalau sudah tekun latihan itu, ada latihan berikutnya open awareness practice. Kayak open water ya? Oh, beda mas. Ya kan, maksudnya Kalau open water gimana? open water tuh kan kayak mau diving, belajar open water. Oh, malah saya kurang tahu. Abaikan. Oh. Mari kita lanjutkan. Lanjut. Iya. Mungkin mirip ya, mungkin ya. Iya. Kalau open awareness ini, ketika pikiran wandering, kita nggak perlu kembali ke nafas. Kita hanya menjadi witness dari pikiran kita sendiri. Interesting banget. Iya. Menjadi witness. Jadi kita biarin dia berkelana, Udah mengembara biarin. kemanapun. Iya, nggak tapi perlu kita ada fokus. di situ dan untuk mengobservasi. Ya. Gitu Ji. Ya. Be observer, be witness. Witness yang seperti apa? Ya, compassionate witness. Saksi yang welas asih. Jadi ketika pikiran muncul, oh ya, pikiranku memang baru seperti itu. Ya. Tidak perlu tergesa-gesa menghakimi. Ini pikiran positif. Ini pikiran Kotor. negatif. Wah, ini pikiran kotor. Oh, ini pikiran bersih. Yeah. Nggak perlu ngejudge seperti itu. Ya amati saja, sadari saja. Itu latihannya. Kamu tiap pagi dan malam sama Indri? Apanya? Latihannya? Latihannya. Indri latihannya lain mungkin. Lalu kamu lihat di situ, apakah ada Indri di ruangan ini? Ada sih tadi. Tiba-tiba ada sih. Oke. Indri saya ajakin sih, tapi lebih tertarik untuk ini dia. Meditasi bergerak. Ya, bersih-bersih rumah. Oh, pasti kamu yang memintanya. Oh, enggak sih. 20 menit semua mesti bersih. Oh, enggak. Kalau enggak awas. Enggak. Sampai saking dia rajin membersihkan rumah, ini apa kepengin membersihkan saya juga di rumah. Jadi saya tuh pernah dengar gini Haji. Meditasi itu ada yang memang bilangnya 20 menit. Iya. Tapi ada yang bilang 5 menit pun cukup sebenarnya untuk pemula. Untuk melatih awareness itu ya. Iya. Ya, untuk pemula bahkan mungkin 5 menit aja masih dirasa terlalu lama kan. Betul. Apalagi kalau merasa sibuk sekali. Wah, Mas, ini Mas kalau 5 menit waktu itu kan berharga sekali. Masa 5 menit nggak ngapa-ngapain gitu, ada perasaan berdosa bahkan, perasaan bersalah gitu.
dorongan untuk terus sibuk gitu kan salah satu penyakit manusia modern kan itu ya. Iya. Harus selalu sibuk Iya. gitu. Jadi 5 menit itu udah lumayan banget. Luangin waktu setiap hari 5 menit untuk awalan ya, untuk pemula. Harus pagi dan malam atau boleh salah satu? Salah satu aja dulu. Pagi aja dulu, pagi sebelum beraktivitas ya. Setelah bangun lalu sebelum mulai kerja 5 menit aja dulu, pause gitu. Apakah dia harus di tempat yang sepi, tidak ada distraksi, atau bisa misalnya orang di mobil sambil nyetir atau duduk manis di belakang mendengar hiruk pikuk kendaraan, bisa juga sambil merem. Nah, kembali ke tadi latihan formal sama latihan informal. Oh iya benar. Nah, kan ada dua tadi ya. Benar-benar. Ya, Maaf. Oh nggak apa-apa. Yang kalau latihan formal itu memang disarankan kita diajak untuk memang meluangkan waktu khusus, kalau bisa ruangannya, tempatnya yang nggak terlalu ramai, nggak terlalu bising gitu di rumah. Tapi kalau latihan informal lebih fleksibel. Ya, dimanapun kapanpun kita bisa menggunakan waktu tersebut untuk berlatih. Bahkan apapun kegiatan kita bisa kita gunakan buat latihan mindfulness. Contoh baru makan, mindful eating. Kita bisa makan dengan penuh kesadaran, pelan-pelan. Mindful meeting misal di kerjaan. Nah, sebelum mulai meeting, yuk kita pause momen dulu, berhenti dulu. Selama meeting kembali ke nafas. Jadi lebih fully present gitu. Artinya kalau 8 miliar penduduk di dunia ini menjalankan this mindful breathing, eating, meeting, walking, wandering, whatever, nggak ada dong pikiran mundur dan maju dong ya, karena be presence. Nah, ini juga hal yang menarik karena dengan semakin banyak orang ngomongin soal mindfulness, bahkan mungkin quote-quote di Instagram, selebgram ngomongin be mindful, be present, lalu muncul kesalahkaprahan bahwa berarti beneran harus pikirannya itu harus berada di momen saat ini, di sini kini terus gitu. Enggak terus sepenuhnya gitu juga sih. Ketika kita sadar ada ingatan, misal sekarang ini, oke, ini muncul ingatan, saya sadar bahwa pikiran saya muncul ingatan, bukankah itu berarti kita mindful? Betul. Ini mungkin agak pelan-pelan jadi kan. Iya. Ketika kita sadar bahwa diri kita tidak sadar, berarti kita sadar kan? Iya. Demikian juga ketika tiba-tiba yuk kita dengan sengaja waktu meeting yuk kita mikirin tentang target gitu. Karena nggak mungkin kan kalau dunia kerja tanpa target, dunia kerja tanpa visi, strategi. Tapi kita sadar bahwa di momen sekarang ini kita baru mikirin masa depan. Itulah moment of mindful. Yang menjadi masalah adalah ketika kita tidak sadar bahwa kita mindless. Gitu. Melamun jadinya. Kesambat. Terus telanjang keliling-keliling rumah. Atau kalau enggak gini Mas, biasanya ada juga sempat ambil uang di ATM. Yang dibuang uangnya, yang dimasukin dompet itunya, struknya. Serius ada? Saking mindlessnya, saking enggak beneran berada di situ. Ada Mas, jadi cukup banyak cerita-cerita ke saya karena pengalaman hidup mereka gitu ya, yang saking stresnya. Astaga. Ada juga yang baru masak telur ya, bikin omelet, yang dibuang itu isi telurnya, yang dimasukin ke wajan itu cangkangnya gitu. Ya itu karena tidak mindful ya. Tidak mindful. Atau mungkin contoh mindless yang lain, ya ini dalam relasi ya, mungkin dengan pasangan atau dengan anak. Tiba-tiba terus membentak, tiba-tiba terus marah, itu pun juga ada contoh mindless kan? Betul. Yang berujung pada penyesalan gitu. Betul. Ji, kalau tadi kamu bilang soal supaya mindful, kita harus ada di tempat itu. Kalau toh sedikit lewat, kita sadar, kita balik lagi. Kita rasain apa yang kita alami, kita untuk balik lagi. Dan musuhnya adalah pertama si cheap
Dopamin. Yep. Handphone. Ada lagi nggak musuh-musuh selain that cheap dopamine yang bisa menjadi enemy dari mindfulness? Busy bandwagon, kecenderungan kita untuk terus sibuk. Dorongan kita untuk harus berprestasi, karena ya kita sadari bersama memang sekian tahun terakhir ini kita sudah dibombardir oleh motivasi ya. Banyak banget. Iya, jadi Overwhelming sih. Ya, terjadi inflasi motivasi. Inflasi motivasi. Iya. Wow, bagus sekali kata-katanya. Karena buat saya yang menekuni psikologi di dunia akademis, melihat bahwa psikologi motivasi hanyalah salah satu dari jalan yang lain, dari pendekatan-pendekatan yang lain. Apakah perlu psikologi motivasi itu? Perlu, tapi tidak terus dipukul rata, semuanya pasti membutuhkan motivasi. Apalagi kalau berlebihan, itu bisa malah blunder gitu. Karena gini, akhir-akhir ini ya, banyak orang yang depresi, banyak orang yang insecure berlebihan karena terlalu keras mendorong dirinya untuk pokoknya aku harus sukses, pokoknya aku harus the best, menjadi be the best, apalagi ditambah dengan lihat sosial media yang setiap saat jadi ada dia bisa masa gue nggak bisa, comparison kan, comparison, dan berdampak juga orang terus jadi flexing, berlebihan memamerkan sebuah hal yang dia pikir heroik, ya, atau sebuah hal yang dia pikir sangat wow gitu, tanpa sadar bahwa ketika dipost di sosial media akan bikin orang lain melihat itu, dan orang lain itu menjadi terlalu ingin untuk mendapatkan, mengalami hal serupa, ya. Dan saya rasa ini juga ada kaitannya dengan kenapa semakin bertambah ada keinginan bunuh diri di banyak orang, ya. Di bulan September ini kan Suicide Prevention Month, ya. Jadi ini menjadi PR kita bersama lah. Apakah mindfulness juga sangat erat hubungannya dengan self control? Ada dua pemahaman saya soal self control dan mindfulness. Yang pertama adalah jawaban singkat saya ya, karena ketika kita lebih mindful, kita lebih mampu mengendalikan diri kita. Contoh misal ketika ada temen yang nyeletuk ngomong sesuatu ya nggak ngenakin, yang bikin hati kita sakit gitu. Kalau self control kita nggak oke, nggak peduli itu di tempat mana, kita langsung meledak, kita mungkin langsung marah, kita mungkin bahkan mukul gitu. Tapi dengan mindful kita bisa mengambil jeda, mengambil jarak, creating pause moment itu. Oke, iya dia ngomong seperti itu, lalu membuat pikiran perasaan saya bergejolak, dan bagaimana saya bisa lihai terampil menyikapi pikiran dan perasaan ini, itu adalah tanggung jawab saya sendiri. Dengan begitu reaksi, kalau tadi bereaksi marah, sekarang lebih respon, responnya menjadi reaktif, responnya menjadi lebih bijak. Itu jawaban saya yang pertama ya, terkait dengan self control dan mindfulness. Yang kedua ini mungkin agak mengusik pemahaman kita, kayak apakah hidup ini kita punya pilihan gitu. Contoh misal sekarang ini di depan saya dikasih Mas Erwin tahu tempe sama combro ya. Oke. Kalau saya mindless ya saya langsung milih aja, milih apapun itu. Meskipun ini saya kasih hal lain, saya sebenarnya nggak boleh makan tahu karena mungkin asam urat dan sebagainya misal. Tapi karena mindless, saya ambil aja tahu. Tapi ketika saya mindful,
Maka sebelum saya memilih, saya sadar, oh kondisi saya seperti ini. Mungkin saya tidak memilih tiga-tiganya karena mungkin ketiga-tiganya juga berdampak nggak sehat buat saya. Tapi gini, ini adalah poin kedua saya. Nggak sesimpel itu. Kenapa? Karena pilihan yang saya ambil ini ada kaitan eratnya dengan pengalaman saya masa lalu. Jadi ketika seseorang memilih tahu dibandingkan tempe dibandingkan combro, pilihan dia itu nggak sepenuhnya pilihan bebas. Meskipun seolah-olah bebas, diminta bebas memilih, tapi penentuan pilihan, saya milih tahu akhirnya, atau saya milih tempe, atau saya milih combro, ini kan dipengaruhi pengalaman masa lalu saya. Mungkin waktu remaja, saya puluhan tahun gitu, cukup lama saya sering dikasih tahu sama ibu saya gitu, sehingga ketika sekarang dihadapkan dengan pilihan itu yang seolah-olah bebas, saya masih tidak bebas, saya masih terpenjara oleh memori masa lalu saya. Betul. Kalau ada orang yang belum sadar terhadap apa yang ia alami dalam tekanan hidupnya, entah pekerjaan, percintaan, keluarga, segala macam lah. Cara terbaik adalah untuk punya mindfulness. Dan tadi yang Aji bilang untuk meditasi akan membantu ya. Tapi kan mungkin kita nggak bisa menyelesaikan masalah itu dengan hanya mindfulness dan meditasi. Kan kalau nggak ada action percuma juga ya. Dan banyak orang kan akhirnya terkubur dengan pikirannya sendiri. Tepat yang sekali. tadi kamu bilang thought bisa ke belakang dan ke depan. Tapi gimana orang bisa keluar dari situasi itu dan kemudian perlu berdamai dengan dirinya. Sebelum berusaha keluar dari masalah, berjalanlah ke dalam dirimu sendiri dulu. Seperti sebelum melakukan action untuk mencari solusi, untuk ngelakuin ini, beresin itu, ya berlatihlah mindful dulu, tenangkan diri dulu. Jadi contohnya gini Mas, ini di dunia public speaking ya. Sejago apapun seseorang punya skill public speaking. Kamu nggak ngomongin saya kan? Oh bukan. Bukan. Saya boleh minum dulu? Oh boleh. Ini ngomongin saya Mas, soalnya. Sejago apapun seseorang punya skill public speaking, kalau on stage dia mindless, berantakan. Betul. Setuju. Begitu pula dengan skill apapun. Skill untuk mengatasi suatu masalah, skill untuk decision making, skill untuk leadership, apapun itu, sejago apapun seseorang di situ. Maka mindfulness menurut saya adalah pondasi dasar untuk berbagai skill. Makanya sebelum action perlu ada upaya untuk berlatih mindful. Tapi memang benar kalau hanya mindful aja, ya masa terus didiemin gitu kan? Ya tetap perlu ada action. Contoh lain misal cerita, di suatu hari saya delay pesawat saya. Lalu banyak orang beranggapan ketika saya menekuni mindfulness, ya udahlah saya diem aja gitu. Maksudnya saya nggak akan bereaksi, saya nggak merespon, ya udah diem, pasrah, tenang, namaste gitu ya. Orang beranggapan seperti itu. Tapi nyatanya enggak. Dengan kesadaran saya, dengan mindful saya, dengan sisi mindfulness saya pun tetap akan mencari tahu kenapa delay. Saya akan ke desk-nya, saya akan nanya terus kapan ini berangkat dan sebagainya. Sehingga mindfulness itu bukan kepasifan. That's the one. Ya, karena follow with action. Karena masih ada ya banyak yang beranggapan bahwa berarti mindfulness itu berarti pasif. Betul. Dan ini juga akan menjadi obat supaya kita tidak jadi orang yang egosentrik kan, kalau kita mindful. Ya kan ya Ji? Maksudnya ini ngeberesin banyak challenges in our life. If we are mindful enough.
semakin kita mindful, semakin berkurang keegoisan kita, semakin berkurang, semakin mengendur self-centered kita. Ya. Cukup banyak masalah, sikap, tindakan, perbuatan, perkataan yang agresif, sumbernya adalah self-centered. True. Ya. Ada satu filsuf, tapi saya lupa tepatnya namanya siapa. Tapi filsuf ini mengatakan gini: semua tindak kejahatan dilakukan oleh orang yang tidak benar-benar sadar. Ya. Termasuk misal korupsi, pencurian, perampokan, kekerasan dalam bentuk apapun, itu dilakukan. Ia wakeful, maksudnya nggak pingsan, nggak tidur orang melakukannya. Tapi orang yang nggak tidur, orang yang bangun belum tentu mindful. Orang yang wakeful belum tentu mindful. Iya. Ya, jadi cukup banyak, bahkan mungkin banyak sekali tindak kejahatan dilakukan oleh orang yang tidak benar-benar sadar, tidak benar-benar mindful. Ji, siapa sih role model kamu? Ibu saya. Sebutkan 3 kata tentang makna komunikasi. Ada tiga kata kunci tentang makna komunikasi menurut dirimu. Apakah 3 kata aja? 3 kata 3 kunci. poin lah, Bisa 3 poin ya. 3 ya. Kata bukanlah kenyataan. Yang kedua adalah apa yang kita sampaikan belum tentu bisa diterima baik oleh pendengarnya. Berisiko sekali karena seperti sulap gitu ya. Kita menyampaikannya maksudnya ABC, tapi ada kemungkinan diterima yang lain. Yang ketiga, ini hal yang saya rasa menjadi esensi buat saya terkait komunikasi. Mendengarkan. Listening skills. Yep. Terakhir, kata-kata yang powerful yang merubah persepsi atau hidupmu. Apapun itu. Dari manapun, dari dalam dan dari luar. Compassion. Ci, thank you so much. My pleasure. See you again. Yeah. Mari kita bersulap merayakan hidup. Oke.